Selamat siang anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat dan sukacita. Kita masih menjalani hari-hari kita dengan belajar dari rumah. Layanan klasikal bimbingan konseling kita saat ini tentang sekolah baru, semangat baru. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulainya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu bagi kami dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah kami terima hari ini. Dan saat ini kami akan bersama-sama mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Kiranya Tuhan hadir memimpin dan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun tujuan layanan BK hari ini yaitu tentang yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian dan proses penyesuaian diri. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami karakteristik penyesuaian diri. Dan yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat memahami cara menyesuaikan diri di sekolah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dengan memperhatikan gambar tersembunyi yang akan ditayangkan setelah ini. Silakan anak-anak semua tebak gambar apa yang ada di sana. Ayo, silahkan ditebak. Bisakah kamu melihat orang pada gambar itu? Siapa yang mau coba? Ya, silahkan yang mau coba boleh dijawab ya. Nah, itu dia. Ada apa? Oh, ada wajah orang di sana. Oke, betul sekali yang sudah bisa menemukannya. Sekarang kita lihat gambar kedua ya. Bisakah anak-anak melihat binatang di sana? Ya, benar. Ada satu binatang. Sebutkan. Nah, ada di sana ya, di antara ranting-ranting, ternyata ada binatang rusa atau kijang. Manusia sejak dilahirkan akan berhadapan dengan lingkungan yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri. Nah, penyesuaian diri yang dilakukan oleh manusia diawali dengan penyesuaian secara fisiologis yang dikenal dengan adaptasi. Berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan remaja di sekolah hampir selalu berkaitan dengan penyesuaian diri. Masih banyak siswa di sekolah tidak dapat menyesuaikan diri baik dengan aturan yang ada di sekolah maupun dengan teman-teman sebayanya. Seperti contoh, ada siswa yang sering mengabaikan tugasnya sehingga guru menganggap bahwa anak tersebut adalah anak yang membangkang. Ada pula yang bertindak tidak sopan dengan salah satu guru sehingga guru yang lain menganggap bahwa anak tersebut mempunyai perilaku yang buruk dan memberikan ketidaknyamanan terhadap lingkungan sekitarnya. Awal masuk sekolah haruslah diisi dengan semangat. Walau saat ini anak-anak masih harus belajar dari rumah. Jika dari awal memulai di sekolah baru dengan semangat, tentunya hari-hari kita di sekolah pun akan bersemangat dan lebih bersemangat untuk belajar dan meraih prestasi. Persiapan mental
juga dibutuhkan oleh setiap siswa dalam menghadapi penyesuaian dengan sekolah dan lingkungan yang baru. Setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing karena belum mengenalnya. Sering merasa bingung, malu, takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal yang baru yang tidak ditemukan pada waktu sekolah di sekolah menengah pertama. Ada peribahasa yang mengatakan, kalau tak kenal, maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayanginya atau merasa senang. Kalau kita sayang dan merasa senang, maka kita akan lebih betah tinggal di dalam sekolah yang baru, sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan tenang, dan tentu dapat meraih prestasi yang gemilang. Kita masuk kepada pengertian penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian berarti beradaptasi, yaitu dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Kemudian yang kedua, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Begitu juga penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang memadai. Dan yang berikutnya, penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif dapat memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Respon penyesuaian baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mengurangi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Dalam proses penyesuaian itu dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi, dan individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan itu. Individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri apabila ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Karakteristik penyesuaian diri. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Kedua,
tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang ketujuh, bersikap realistik dan objektif. Penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, individu mencari bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial dan error. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba. Dalam arti, kalau menguntungkan, diteruskan, dan kalau gagal, tidak diteruskan. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Individu mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri. Yang ketujuh, penyesuaian diri dengan inhibisi dan kontrol diri. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. 8. Penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian itu mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik internal maupun eksternal. Nah, penentu-penentu tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi jasmania yang meliputi pembawaan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, sistem otot, kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang ketiga, penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik. Yang berikutnya, kondisi lingkungan, terutama rumah, keluarga, dan sekolah yang menjadi penentu kultural dan agama. Bagaimana cara menyesuaikan diri di sekolah? Berikut ini beberapa cara untuk penyesuaian diri remaja di sekolah, yaitu antara lain, yang pertama, pelajari situasi. Penting dan perlu kalian perhatikan, yaitu sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, baik letak geografis sekolah, arah perjalanan dari rumah ke sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Anda biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Anda tidak perlu takut pada situasi yang baru. Pastikan Anda aman berada di lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua,
berbaik sangka. Hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk khawatir tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Ganti kalimat tersebut ya. Penuhi otak dengan kalimat-kalimat positif seperti lingkungan sekolah baru akan sangat menyenangkan, teman-temannya mengasihkan, dan guru-gurunya pun ramah. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Sebaiknya dari jauh-jauh hari siapkan informasi tentang sekolah baru, entah peraturan sekolah atau kebiasaan guru-guru mengajar. Nah, tetapkan keteraturan kegiatan sekolah dengan di rumah. Misalnya, sesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. Yang keempat, mengetahui aturan. Segera kalian sadari bahwa masuk sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah bisa saja berbeda dengan sekolah sebelumnya. Ikuti dan patuhi peraturan yang ada. Berikutnya, mengikuti MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah salah satu masa yang bisa dimanfaatkan untuk mengenali lingkungan sekolah. Pada kegiatan tersebut akan diperkenalkan siapa saja elemen lingkungannya, seperti kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, peraturan yang berlaku, kegiatan formal sekolah yang wajib diikuti, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dipilih setiap siswa, dan sekaligus momen yang bisa digunakan untuk mengenal teman-teman yang baru. Yang keenam, kenali dan hormati guru. Kalian harus kenali dan hormat kepada guru yang ada. Guru adalah orang tua saat di sekolah, sehingga perlakukan layaknya sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Jangan ragu untuk menyapa dan memberi salam setiap guru yang berpapasan dengan Anda. Yang ketujuh, menghargai sesama. Siapa yang menanam kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain, maka akan dihargai pula oleh orang lain. Kalimat itu harus kalian ingat dan terapkan. Selama bisa saling menghargai dan menghormati teman baru, maka tidak perlu takut. Tidak semua orang dapat cepat menerima orang lain. Dengan memulai percakapan sederhana yang ringan sehingga dapat mencairkan suasana. Tetapi hindari memaksakan pendapat dan kehendak pada teman baru. Semakin bisa menghargai teman baru, semakin cepat keakraban terjalin. Dan yang kedelapan, menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya ramah terhadap teman-teman yang baru dikenal. Namun yang terpenting, tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri kita sesungguhnya. Menjadi diri sendiri akan memudahkan berinteraksi lebih natural, yang mungkin saja mempermudah teman baru untuk mengenal lebih dalam. Berikut tips semangat memasuki sekolah baru. Yang pertama, biasakan tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Yang kedua, siapkan perlengkapan belajar. Yang ketiga, buat jadwal atau mengatur waktu kegiatan. Yang keempat, menata meja atau tempat belajar. Yang kelima, fokus pada impian dan target. Yang keenam, selalu berpikiran positif. Yang ketujuh, buatlah pertemanan baru. 8. Jadilah diri sendiri, selalu percaya diri. 9. Jangan bolos sekolah. 10.
terlibat dalam kegiatan sekolah, termasuk ekstrakurikuler. 11. Tumbuhkan rasa bangga dengan sekolah. 12. Mengenal semua fasilitas sekolah yang ada. Dan yang terakhir, menghindari hal-hal yang membuat Anda tidak semangat belajar. Demikian anak-anak tips semangat memasuki sekolah yang baru. Kita akan akhiri pertemuan kita siang ini. Tetap semangat di sekolah baru, tentu dengan harapan baru, dan anak-anak semua siap melakukan penyesuaian diri di lingkungan sekolah yang baru. Jangan lupa terus berbahagia dan raihlah prestasi setinggi-tingginya. Walaupun kita semua anak-anak masih belajar dari rumah, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, dan jaga jarak. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan. Kita akan akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya. Saat ini kami akan mengakhiri pertemuan kami. Kami boleh belajar bagaimana menyesuaikan diri di sekolah kami yang baru. Biarlah kami dapat berhasil menyesuaikan diri dan tentu boleh berprestasi setinggi-tingginya. Semua akan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.